Pertama yang kalau bagi pemula ya, baiknya pertama harus mencari tempat penyedia bibit yang bisa memberikan kenyamanan untuk bagi dia sendiri. Seperti bagi pemula itu kan banyak pengetahuan yang belum didapatkan, sehingga dia harus ada yang mentor. Artinya menjual bibit harus bisa menyiapkan penyediaan untuk pelatihan dan bimbingan. Kemudian ya pasar, pada umumnya itu tergantung pasar, karena banyak orang juga, ada juga orang menjual bibit murah tapi tidak bisa membantu untuk pemasaran dilepas. Jadi saya sampaikan bahwa yang dua itu saja, bahwa bisa menggaransi bibit kemudian bisa menggaransi pasar. Budidaya jamur tiram memiliki daya tarik tersendiri di bidang bisnis pertanian. Sebagai salah satu jamur yang bisa dikonsumsi dengan berbagai manfaat kesehatan, permintaan akan tanaman tersebut juga melesat pesat seiring waktu. Maka tak heran jika budidaya di bidang agribisnis ini dilirik banyak orang. Jamur tiram umumnya tumbuh dan berkembang di dalam backlog dengan bahan utama serbuk kayu. Agar berhasil dalam budidaya jamur tiram, tentu diperlukan bibit berkualitas yang bisa tumbuh dengan baik. Dari sanalah, Ali Sadikin Bruto, pembudidaya jamur tiram sekaligus produsen bibit jamur tiram, berkomitmen memproduksi bibit jamur tiram berkualitas langsung di halaman rumahnya di Jalan Melati, Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, guna membantu pembudidaya pemula yang bergelut di bidang ini. Saya memulai usaha jamur tiram ini pada tahun 2012 awal, berarti ada sekitar 10 tahun lamanya untuk budidaya ini. Saya memulai usaha ini karena pada waktu itu memang peluang untuk usaha jamur tiram ini sangat sangat berpotensi, karena memang belum banyak budidaya, sekaligus juga jamur tiram ini kaya akan manfaat. Nah, itu pada tahun 2012. Kemudian saya mulai fokus di budidaya ini karena satu, setelah berkeluarga, kemudian saya memang jiwanya berwira swasta. Setelah itu saya juga mengembangkan tidak hanya di jenis jamur tiram saja, tetapi jenis jamur yang lain seperti jamur kuping, jamur merang, kemudian jamur tiram, dan pada saat ini juga mengembangkan budidaya jamur susu harimau. Tapi fokus kami adalah ke jamur tiram. Dan pada saat ini pangsa pasar kami itu sudah mencakup 3 wilayah provinsi, Sumatera Utara khususnya di setiap kabupaten, kemudian Aceh, hampir 80% Kabupaten Aceh, serta Riau, serta pada saat ini kami juga sudah membangun mitra dalam kota Medan itu sendiri, dan hingga kami sudah pada tahap sebagai penampung hasil dari budidaya dari mitra-mitra kita juga di kawasan Medan khususnya. Itu tuh gambaran kecilnya. Jadi proses pertama untuk dalam budidaya jamur ini, pertama harus perlengkapan dulu, yaitu tempat rumah jamur tersebut atau kumbungnya. Kemudian juga tahap untuk proses pembuatannya adalah yaitu ada media. Nah, media komposisi jamur ini ada serbuk kayu, kemudian ada nanti kapur 4, kemudian bibit itu tersendiri, bibit formulanya, serta ditambah dengan komposisi yang lain, yang kemudian itu difermentasikan dulu selama 1 atau 2 hari. Itu tahap pertama.
Tahap kedua itu adalah pressing backlog, artinya setelah di fermentasi selama 1 atau 2 hari, kemudian bahan baku ini dimasukkan ke dalam plastik. Plastik itu seperti plastik ini ya, dimasukkan dalam plastik, nanti sekaligus dipres. Kemudian juga dalam proses yang kedua ini sudah dalam tahap pencampuran media. Mungkin komposisinya juga nanti kita sampaikan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam plastik, tahap ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi ini menggunakan, kalau kita menggunakan itu adalah alat perebus. Ya, nanti kita lihat alat perebus. Tujuannya ada sterilisasi ini agar media yang tadi kita fermentasi direbus hingga pada tahap media tersebut tidak ada lagi mengandung hama atau jenis jamur yang lainnya yang bentuknya liar atau penyakit-penyakit lain. Kalau resikonya dia harus menjual produk dia seperti kami dalam arti pengepul, maka keuntungan didapatkan itu dengan hitungan yang sudah kita lakukan dan pengalaman itu 100% dari modalnya.